Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang nisab kambing dan zakat yang wajib dikeluarkan. Nah, dalam hal ini mayoritas ulama itu sepakat jika kambing ternak itu mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Dan jika jumlahnya bertambah, yakni dari 120 sampai 200, maka zakatnya sebanyak 2 ekor kambing. Nah, dari 200 sampai 300 ekor, maka zakatnya sebanyak 3 ekor kambing. Dan kalau lebih dari 300 ekor, maka untuk setiap 100 ekor itu dikenakan zakatnya 1 ekor kambing. Demikian menurut mereka, kecuali pendapat dari Abu Hasan bin Shalih yang berpendapat kalau jumlahnya 301 ekor, maka zakatnya sebanyak 4 ekor kambing. Dan kalau mencapai 401 ekor, maka zakatnya adalah 5 ekor kambing. Nah, Al-Hasan mengacu pada pendapat yang dia kutip dari Mansur dari Ibrahim. Tetapi beberapa hadis sahih yang marfu tentang zakat itu memperkuat pendapat mayoritas ulama tersebut. Nah, para ulama sepakat untuk menggabungkan kambing kacang dengan kambing kibas atau domba. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang jenis kambing mana yang harus diambil oleh petugas pemungut zakat. Kata Imam Malik, maka dia mengambil dari jenis kambing yang lebih banyak jumlahnya. Kalau jumlahnya sama, dia boleh memilih. Nah, kata Imam Abu Hanifah, kalau kambing-kambing tersebut berbeda jenisnya, maka dia boleh memilih. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, dia mengambil yang pertengahan dari jenis yang beragam. Hal itu berdasarkan apa yang pernah dikatakan oleh Umar, kami anggap sebagai milik mereka anak-anak kambing yang dibawa oleh penggembala. Kami tidak mengambil anak-anak kambing tersebut, atau kambing yang suka makan, atau kambing yang baru melahirkan, atau kambing yang akan melahirkan, atau kambing jantan. Kami hanya mengambil kambing muda atau jaza'ah. Dan kambing yang telah tanggal atau copot sepasang gigi depannya. Inilah dasar pertengahan antara harta pilihan dengan harta yang sedang. Beberapa ulama cenderung untuk tidak mengambil kambing jantan. Kambing yang sudah tua, kemudian kambing yang buta sebelah matanya sebagai zakat, karena inilah yang sudah ditetapkan di dalam kitab zakah, bab zakat. Kecuali kalau menurut petugas pemungut zakat, kambing-kambing itulah yang lebih baik bagi orang-orang miskin yang akan menerimanya. Para ulama berselisih pendapat tentang kambing yang buta dan kambing yang berpenyakit. Apakah diperhitungkan kepada pemiliknya atau tidak? Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, kambing-kambing tersebut itu diperhatikan atau diperhitungkan. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah tidak diperhitungkan. Nah, perbedaan pendapat mereka di dalam masalah ini itu bertolak dari pertanyaan apakah sebutan kambing itu mencakup kambing-kambing yang sehat dan yang berpenyakit ataukah tidak. Maka dari masalah ini mereka juga berselisih tentang anak kambing, apakah diperhitungkan bersama induknya sehingga bisa memenuhi 1 nisab. Jika tanpanya itu 1 nisab belum terpenuhi. Nah, kata Imam Malik diperhitungkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur tidak diperhitungkan kecuali kalau induk-induknya sendiri itu sudah mencapai nisab. Nah, perbedaan pendapat ini karena ucapan Umar tersebut bisa ditafsirkan secara ganda. Dia hanya menyuruh memperhitungkan anak-anak kambing, bukan mengambilnya. Maka dari hadis tersebut, sebagian ulama mengartikan bahwa induk-induknya sendiri itu sudah merupakan 1 nisab. Sementara sebagian ulama lainnya mengartikan bahwa perintah tersebut itu bersifat mutlak. Maka dalam hal ini ulama-ulama dari mazhab Zahiri tidak mewajibkan maupun memperhitungkan zakat apapun terhadap anak-anak kambing yang induk yang telah mencapai 1 nisab. Sebab menurut mereka sebutan jenis kambing itu tidak mencakup juga kepada anak-anaknya.
Sementara menurut sebagian besar ulama ahli fikih, percampuran harta itu berpengaruh pada jumlah harta yang dizakati. Tetapi kemudian mereka berselisih tentang permasalahan apakah percampuran tersebut itu juga berpengaruh kepada kadar nisab atau tidak. Kata Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya, hal itu tidak berpengaruh baik pada kadar zakat yang wajib maupun pada kadar nisab. Nah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga kebanyakan ulama-ulama sepakat bahwa beberapa pemilik harta campuran itu harus mengeluarkan zakat sebagai satu orang pemilik. Wallahu alam bishawab.